Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di bagian kedua pembahasan Perpang 58 tahun 2018. Ini kayaknya 2 sesi nggak akan cukup, 3 sesi pun nggak akan cukup. Jadi kita sambung nanti di hari-hari yang lain ya. Jadi kalau misalkan beberapa materi tidak tersampaikan pada malam hari ini, kita akan lanjut di hari-hari lain. Oke? Capek, kita tunggu sampai sebanyak yang tadi. Kurang lebih tadi ada 70 orang ya. Ada 70 orang. Kang Agil pantangin terus ya. Bang Agil pantangin terus ya. Temenin takut ada yang salah. Bang Agil ya. Dan beberapa teman-teman pelatih yang lainnya juga. Aduh pengen berak lagi. Stop dulu. Aduh mudah-mudahan hilang. Aduh dol banget. Malu. Aduh. Aduh ya Allah. Ntar mau dibagiin lagi live-nya. Masa gitu ngomongnya, biarin dah. Nah, ada squad Jaya Yuda nih, Kang Gugun. Nah, ini sesi julid bukan? Belum. Pengen buat julid ini masih sesi. Kita udah janji tadi bakalan 2 sampai 3 sesi ngebahas tentang Perpang. Ya. Buat Kang Rakim, Bang Agil, terus Kang Gugun dari Brebes juga. Ini ada dari 3 penjuru nih, ada Samarinda, ada Subang yang aku tahu pelatih, sama dari Samarinda, Subang, terus Brebes. Jadi buat teman-teman pelatih, tolong kalau misalkan ada yang salah cara nyampeinnya, tolong diingetin ya. Tadi ada pertanyaan, apa bedanya tegak sama tegap? Nah ini masih banyak banget yang salah nih, yang katro-katro nih ya, pelatih-pelatih katro nih. Serius aku katain katro, beneran. Hari gini udah tahun 2020 pakai aturan Perpang yang baru 2018 masih aja langkah tegak maju jalan, kurang ajar. Langkah tegak nih yang aku tahu nih ya. Tegak itu adalah posisi aba-aba dari sikap hormat ke sikap sempurna. Tegak, gerak, ditegak. Langkah tegak, maju jalan. Gini dong guys. Anjay, ini mulut julid banget gue ya Allah. Enak bahas dulu aja biar cepat, kalau sambil nanya nanti lama. Izin usul. Siap, terima kasih Kang Rakim. Udah ya. Tegap sama tegak tuh beda. Kalau tegap itu hanya untuk langkah tegap ya. Tegak itu adalah aba-aba dari hormat ke sikap sempurna. Oke. Lanjut ya. Tar dulu, kasihan yang ketinggalan nanti. Tungguin lah. Bentar, sabar ya. Tadi kayaknya ada 70 deh, 70, 60 orang. Paling sedikitnya 50. Ya, kasihan, kita tungguin. Soalnya tadi udah nyimak dari awal kan, siapa tahu. Terus tiba-tiba ketinggalan ya. Nanti hatinya, aduh ya Allah. Maaf ya, maaf lahir batin Bang. Iya, siap. Maaf juga lahir batin ya. Sambil nunggu ya, aku pribadi minta maaf kalau misalkan dalam penyampaian konten ataupun live suka ada kata-kata, bukan suka sih, sering ya, ada kata-kata yang menyinggung atau menyindir. Kadang mulut ini seperti silet tajam. Itu mulut apa cabe? Pedes amat. Gitu ya. Mohon maaf, pokoknya mohon maaf lahir batin. Kita mulai lagi dari nol. Nah, karena kita dimulai dari nol, jadi aku mulai lagi julid dikit-dikit. Nanti minta maaf lagi lebaran tahun depan. Aduh ya Allah. Lanjut ya. Sikap sempurna. Tadi udah sampai situ. Pertanyaan sikap sempurna. Nggak ada ya? Nggak ada, jelas. Langsung ke hormat. Ya, hormat di sini di penjelasan di Perpang 58 tahun 2018 nggak ada penjelasan tentang hormat. Hormat itu ada di Perpang 57 tahun 2018. Kalau misalkan di Perpang sebelumnya tahun nomor 46, berarti ada di Perpang 45 tahun 2014. Ya, langkah tegak jadi kayak pocong, Kang. Ya. Ya. Semula itu tegap tapi bukan tegang. Kalau kalian tegang kalian bakalan pingsan. Iya, ini kan sikap tegap, nggak apa-apa ya bilang tegap. Tapi bukan berarti langkah tegak. Udah ya itu ya. Di doar kamu pertanyaan-pertanyaan yang di luar materi ini ntar dulu ya. Gak apa-apa, nanya-nanya aja tapi nggak dijawab. Kan sakit. Makanya diem aja dulu. Ntar kalau udah waktunya bertanya. Bener tadi Kang Rakim, terima kasih usulannya ya. Jadi jelasin dulu, baru nanti pertanyaan. Lanjut ke hormat. Sebenarnya hormat sama aja sih. Jadi yang paling penting adalah hormat tanpa topi ya. Hormat tanpa topi itu dua ujung jari ini, telunjuk dan jari tengah, itu menempel di pelipis. Kemudian dilepaskan. Nah ini sejajar lurus. Itu yang poin pertama dulu. Kalau pakai topi, aku contohin pakai topi.
Topi ya, adanya topi ini snapback nggak apa-apa ya. Jadi aku nggak pernah punya topi ini. Kita ambil yang lebih lurus biar gampang. Nah, pastikan si yang pakai topi, klep topi ini sejajar dengan pelipis atau sejajar dengan alis. Jangan terlalu tinggi. Biasanya yang pakai kerudung nih, ya kerudungnya ribet sini, dia nemplok doang begini topinya. Susah dong hormatnya tinggi karena dia kalau pakai topi harus ada di ujung depan kanan. Ujung depan kanan klep topi nih. Di sini. Bukan di sini. Bukan di sini, tapi di sini, di ujung. Supaya apa? Supaya posisinya tetap sama dengan posisi pada saat tidak memakai topi. Hanya menggeser tangan, siku tidak akan berpindah. Di sini. Dia kalau ketinggian, posisi siku akan berpindah tentunya naik dia. Ya, jadi pastikan anak-anak pakai topinya harus sejajar gini klepnya, ujung klepnya. Oke? Terus gini. Nah. Ya, bukan di alis, tapi di pelipis. Ini pelipis loh, ujung alis sebelah kanan. Ya. Terus tangannya nggak gini, tapi kan bentuk tangan beda-beda. Nah, disesuaikan. Mungkin ada yang tangannya agak-agak melengkung gini, atau dia tangannya agak jarinya ngelengking, biasa gini ada nih kelingkingnya. Ini juga mempengaruhi. Usahakan kalau misalkan ada yang jarinya kayak gini waktu lomba jangan taruh di depan, kelihatan sama juri ini salah nih ya. Nggak bisa kita alasan dia jarinya cacat gini, nggak bisa lah ya. Nanti jadi perdebatan tuh ya, jadi ada muncul kata-kata kasar. Udah tahu jarinya begitu ngapain ditaruh di depan gitu ya. Di sini. Nah, yang paling dominan terutama teman-teman yang ada di wilayah Jakarta masih ada yang beranggapan gini. Kalau lo hormat terhadap orang atau pembina atau pemimpin itu hormatnya 45 derajat gini. Kalau kepada bendera merah putih lo harus 90 derajat. Masih ada yang kayak gitu nggak? Aku nggak usah nunggu penjelasan dari Bapak TNI dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang udah belajar Perpang 58 setuju kalau aku bilang perbedaan yang mengatakan bahwa buat orang 45 derajat, buat bendera 90 derajat salah. Ya. Dimulai dari Perpang 46 tahun 2014 dan Perpang 58 yang terbaru tahun 2018 itu nggak ada penjelasan hormat kayak gitu, ya. Kasar banget jarinya cacat ya, emang habis gitu ya, jadi gini jarinya atau gimana gitu ya. Masih Kang, di sekolah aku masih pakai. Nah kan pantesan lu nanyanya ngaco-ngaco. Udah kedebak. Biasanya yang pertanyaan-pertanyaan yang masih ngomongin tegap-tegak terus ini pasti masih pakai aturan sendiri. Bilangnya sih pakai Skepang 85, begitu ditanya ngerti nggak Skepang 85? Ya. Ini seniornya tolong dikasih tahu, pelatihnya juga tolong diingetin ya. Ini kalau misalkan di sini ada para pembaris yang pelatihnya masih ngajarin salah, terima kasih kamu udah mau belajar gini, tapi kasihan juga kalau udah mau belajar baca bukunya tapi pelatihnya nggak mau belajar. Nih satu-satunya cara adalah ganti pelatih kalau pelatihnya nggak mau belajar ya. Nih ya hormatnya. Sudutnya kira-kira 15 derajat dimajukan. Jadi kalau misalkan seperti ini, sebetulnya kalau di buku penjelasannya panjang lebar, ini dimajukan 15 derajat. Sebetulnya kalau misalkan posisi ujung dua jari ini udah ada di sini, dia otomatis kok pasti gini. Lihat ya. Yang penting pada waktu hormat fokusnya ke dua ujung jari ini, ya. Hormat gerak tep. Udah pasti dia nggak bakalan terlalu tinggi, nggak bakal terlalu maju. 15 derajat. Yang dikatakan 45 derajat yang mana? Ini nih, membentuk sudut 45 derajat. Mau dia begini, mau dia ke belakang, tetaplah siku ini membentuk sudut 45 derajat pastinya. Nggak ada yang 90 derajat, berarti begini dong hormatnya di pala. Atau di sini 30 derajat, 15 derajat. Sini 45, di sini sejajar 45 derajat. Itu yang dikatakan 45 derajat adalah sudut sikunya, bukan ketiaknya. Kalau ketiaknya berarti dimajukan 15 derajat, ya. Dimajukan lurus dulu. Gini, majukan 15 derajat sedikit. Artinya kalau misalkan udah langsung posisi ini menyentuh ya. Di sini di ujung pelipis, makanya jangan gini, tapi nempel. Ujung jarinya yang nempel. Buku-buku jarinya. Kalau nempelnya gini, dia pasti sudutnya jadi beda, ya. Langsung tempel. Udah pasti seperti ini. Kalau di kalau di topi di ujung klep, kalau pakai baret tetap di pelipis, ya. Terus kan ada tuh kalau lomba yang pakai topi koboi tetap di ujung topi. Ya, tergantung jurinya mau kayak gimana di lomba. Misalkan ada yang pakai topi koboi, ada di pelipis ya. Ya udah ikutin di pelipis. Karena penjelasan di buku hanya yang memakai topi biasa kayak gini di ujung klep dan baret. Udah itu doang. Ya. Terus masih ada juga teman-teman yang lomba mungkin pakai ikat kepala.
Aku ada ikat kepala. Nggak apa-apa sih kalau hormat pakai ikat kepala, berarti kan tetap dipelipis. Masalahnya nanti pada saat periksa kerapian bingung. Karena ada bagian membetulkan tutup kepala. Oh, simulatif aja. Menurut aku kayaknya nggak etis aja gitu. Karena biasanya kalau lomba, makanya di beberapa teknis lomba, di event-event lomba tuh wajib mengenakan tutup kepala. Tapi masih tetap aja pakai ikat kepala. Ini ngerti gak sih pelatihnya ikat kepala sama tutup kepala? Ya. Ya, tangan kanan. Ya, tangan kanan lah. Masa iya kiri? Ya, dah. Lanjut, hormat. Kemudian berhitung. Nah, berhitung ada dua, ada bersaf, ada berbanjar. Kita jelasin, kita baca berhitung yang berbanjar. Berarti kita akan balik lagi, tadi udah ke bagian belakang, sekarang ke bagian awal. Capek guys. Bantu dong. Kang Rakim. Ikat kepala soalnya bukan tutup kepala. Iya, namanya ikat kepala bukan tutup kepala. Ada di pasal keberapa sih? Berhitung. Sambil cari ya, sambil cariin yang baru gabung, selamat bergabung ya. Ini kita udah udah nih. Pasal ketiga berhitung, pasal 18 bagian ketiga. Penjelasannya cuma berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf atau berbanjar. Diawali dari sikap sempurna berdiri ya. Diawali dari sikap sempurna berdiri ya. Kemudian aba berhitung mulai. Tidak ada kata selesai, yang ada lengkap nanti. Pelaksanaan berhitung dalam bersaf ya. Setelah aba-aba peringatan hitung, barisan yang berada di saf paling depan semua memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45 derajat. Ya. Nih, kasih rambu-rambu aja deh. Lencang kanan, meluruskan, itu semuanya menengok penuh. 90 derajat, menengok penuh. Iya, 90 derajat, menengok penuh. 45 derajat, yang jelas lebih dari 45 derajat. Karena menengok penuh. Yang penting posisi orang sebelah kanan itu terlihat. Nggak ada ketentuan harus 90 derajat. Kalau lehernya sengklek gimana? Sengklek, ya Allah, bahasanya apa ya? Maksudnya, ada orang yang nengok itu nggak bisa dia lurus gini. Kalaupun dia harus lurus 90 derajat, ininya jadi gini. Maksain. Jadi pokoknya menengok fullnya si orang, masing-masing orang kan beda ya. Dia full, yang penting dia ngelihat. Terus nanti matanya, nanti penjelasan lencang kanan ya. Nanti akan digabungkan ke penjelasan tentang tadi bersaf kumpul. Terus aba-aba mulai ya, yang penjuru nggak usah nengok. Jadi nengoknya pada saat berhitung 45 derajat. Yang 45 derajat nengoknya hanya dipakai dua dalam barisan. Yang pertama saat nengok ya, yang kedua saat yang pertama saat berhitung, yang kedua saat hormat kanan nanti. Hormat kanan atau hormat kiri ya. Hormat kanan atau hormat kiri. Ya, pokoknya hormat kanan atau hormat kiri dan berhitung 45 derajat. Yang 45 derajat nggak cuma kepalanya, tapi matanya juga. Ini ada yang 45 derajat nengoknya, matanya ke sono. Ya, harus sejajar antara pandangan dengan arah kepala, arah wajah. Ya, 45 derajat. Tap. Hitung. Tap. Mulai. 1, 2. Gitu ya. Bareng. Memalingkan berbarengan. Nggak ada lagi. 1, 2. Nggak. Jadi bareng. 1, 2. Kemudian cepat atau lambat. Intonasinya tepat. Jadi boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Ya. Aba-aba pelaksanaan mulai. Hitungan pertama 1 diawali dari penjuru kanan. Dengan kepala tidak dipalingkan. Dia tetap lurus ya. Untuk urutan kedua dan seterusnya. Bersamaan dengan menyebut hitungan 2 dan seterusnya. Kepala dipalingkan ke arah semula atau ke depan. Jadi misalkan 2, 3. Bareng. Jadi bukan 2, 3. Salah. Jadi berhitungnya. Ucapan dengan tengokan berbarengan. 1, 2. Yang penjuru. Nanti yang terakhir bilang orang paling ujung kanan kiri, ujung kiri belakang lengkap atau kurang 1. Nggak usah pakai lagi. Siap, lengkap. Itu salah. Langsung nilainya mentok kiri, ya. Lengkap gitu, ya. Kok macet-macet jaringannya, Kak? Ah, di sini aman-aman aja dari tadi. Mungkin Bapak yang agak jaringannya agak terganggu di situ. Di sini lancar kok, alhamdulillah dari tadi lancar. Oke, dan kalau berhitung berbanjar berarti yang berhitung adalah tadi orang yang lencang depan pada waktu berkumpul. Dari penjuru
paling kanan, ya orang paling kanan berbanjar nih misalkan ke belakang. Berarti yang berhitung adalah orang yang paling kanan dari depan ke belakang. Gak perlu menengok, nengok kemana? Nengoknya susah ya. Jadi cukup hitung, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bilang lengkap adalah orang yang paling kiri belakang. Tadi kan berbanjar nih, yang paling kanan berhitung ke belakang, yang paling kiri belakang bilang lengkap atau kurang 1, kurang 2, ya gitu. Fungsinya berhitung adalah untuk mengetahui di mana posisinya setiap anggota pasukan dan juga untuk mengetahui jumlah pasukan. Misalkan ada 3 banjar, ya. Berbanjar terus ada bersap ada 3 banjar. Ada 3 sap misalkan, ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berarti 6 kali 3 18. Misalkan kurang 2, 6 kali 3 kurang 2. 18 kurang 2 16 orang nih, gitu ya. Lanjut. Kita lanjut. Nih mungkin ada bapak-bapak TNI atau teman-teman pelatih, kalau misalkan aku salah tolong dikoreksi. Kita stop dulu. Silakan berhitung. Ada yang mau koreksi atau ada yang mau bertanya? Lanjut. Monggo, ada pertanyaan tentang berhitung atau ada koreksi yang tadi aku sampaikan, mohon maaf. Di sini aku ngejelasin bukan karena aku ngerasa paling bisa, enggak. Aku juga belajar. Kenapa? Karena aku juga sambil baca buku. Banyak bagian-bagian atau part-part simple yang mungkin kelewat atau lupa gitu. Mungkin kadang kita abaikan, kita anggap sepele pada saat ngelatih ke anggota pasukan, sehingga nanti pada saat lomba jadinya ngawur, ya. Aku bacain sesuai dengan buku. Aku nyampeinnya pakai bahasa dan kalimat aku sendiri. Ya. Silakan. Gas terus bang. Siap. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Ya, sebat dulu lah. Ini namanya kopi baris. Ya, sambil ngopi, sambil ngomongin baris. Sesi curhat nanti ada lagi. Ya, ini sesinya sesi serius nih. Serius tapi santai. Lalu biar kuat napasnya ya. Berikutnya adalah kita materi istirahat di tempat. Oke. Oh jadi kata siap pas udah selesai ngitung itu nggak dipakai lagi ya Kang? Nggak ada ya. Pokoknya udah nggak ada, siap lengkap. Dari zaman kayaknya dari waktu Perpang 464 2014 juga udah nggak ada kata-kata siap lengkap gitu kan. Apalagi teriaknya yang kecil. Siap lengkap. Nggak, langsung lengkap gitu ya. Untuk suara hitungan itu mempengaruhi nilai Kang? Yang paling mempengaruhi nilai adalah, kalau ini berarti pertanyaannya ke lomba ya. Kalau lomba itu kan biasanya kalau lagi di barisan dia mau menghitung 1, 2, 3. Tinggi rendahnya nadanya hitungan itu nggak bakalan ngaruh. Yang penting jelas pengucapannya. Dia nggak boleh 5, 4 gitu nggak. Harus 4, 5, 6, 7. Jelas pengucapannya gitu. Jadi artikulasinya jelas. Kemudian intonasi ya. Kemudian juga intervensi ya, apa sih namanya? Interval nadanya, misalkan kayak tadi misalkan 1, misalkan nggak boleh gini. Boleh sih, tapi nanti nilainya jadi kecil. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan intervalnya beda nih. Interval jarak dari tiap hitungannya. Intonasinya juga harus pas. Jadi intonasi nadanya, yang ini teriak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan intonasinya berantakan. Nah, kalau di dalam barisan biasa boleh-boleh aja, tapi kalau lomba kayaknya nggak enak gitu kan. Tentunya pasti yang suaranya lantang, keras, jelas, itu nilainya bakalan bagus. Pak, tapi pas waktu lomba tahun 2017 masih ada kata-kata siap lengkap. Di mana jurinya berarti? Atau aturan lombanya, ya. Hitung 1 kadang suka ada yang nggak jelas. Tuh, gitu ya. Tuh. Gitu ya. Mulai 1 gitu. Gak usah 1. Wow. 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 Yang penting jelas ya, tidak ada harus bulat atau gimana. Daerah Jabar Kang nggak ada siap lengkap. Tahu aku mah udah lengkap ya. Lengkap gitu. Lanjut ya, kita ke istirahat di tempat. Istirahat di tempat ada 3. Ya, istirahat tempat biasa, istirahat di tempat perhatian, dan istirahat di tempat parade. Kita bahasnya yang sesi berdiri ya. Tadi sikap sempurna juga hanya aku jelasin yang berdiri. Ini kalau ngejelasin yang duduk di kursi, yang duduk bersila, lama ya. Lama gitu. Jadi aku jelasin yang berdiri aja ya. Guk. Jabarnya mana Kang? Saya juga Jabar tuh. Ayo lu.
Yang belum daftar buruan ya. Wah, ini panitia translogis tuh. Karena aku ngebahasnya materi translogis nih. Ya, tuh. Baru nyampe sini nih. Ada sampai sini, baru nyampe sini. Istirahat di tempat. Ya, dimulai dari sikap sempurna pastinya. Dari sikap sempurna. Kita bicara istirahat tempat biasa ya. Istirahat di tempat. Gerak. Oke. Kaki dibuka selebar bahu. Ya. Kakinya dibuka, kaki kiri dibuka selebar bahu. Ini terbalik ya layarnya. Nih, ini kaki kiri yang gue buka. Tetap, ya. Posisi badan tetap tarik. Ih, kelihatan. Tembus. Ada yang nonjol. Aduh, ya Allah. Tuh. Udah ya. Abaikan yang lainnya. Pokoknya posisinya gini, ini lurus. Tangan mengepal. Ingat ya. Ada menggenggam, ada mengepal. Tangan mengepal hanya dipakai 2 kali, yaitu pada saat istirahat di tempat dan pada saat lari nanti, ya. Tangannya mengepal, ini mengepal, kayak nonjok. Oke, ini mengepal, ini menggenggam, tadi udah aku jelasin. Ya, nggak perlu diulang lagi, ini mengepal. Kemudian tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan. Yang namanya pergelangan tuh ini. Ini pergelangan, bukan di sini, tapi di sini. Duh, asap nih. Asap rokoknya, sorry ya, aku matiin dulu deh. Ya, bukan di sini, tapi di sini. Sama kayak posisi duduk bersila, ya istirahat bersila, dia pasti begini. Megang pergelangan terus nutupin. Nah, ini sebaliknya. Di sini, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan yang mengepal. Kemudian taruh di pinggang atau di karet celana nih. Kalau pakai kopel gimana? Kan kadang kopel anak-anak itu nyampe di perut, bukan di kopel, tapi tetap di pinggang. Nanti juri akan jeli ngelihatnya yang di pinggang, bukan di kopel. Syukur-syukur kopelnya pas di pinggang. Jadi enak. Nih sikap istirahat biasa. Istirahat parade, dia akan lebih tinggi di atas pinggang. Ini istirahat parade. Ini istirahat biasa. Ya, jadi istirahat di tempat, gerak. Ya, gini. Parade, istirahat di tempat, gerak. Lebih tinggi, tangannya mengepal. Oke? Nggak ada lagi yang mengepalnya kayak gini. Jadi mengepalnya tetap biasa aja. Dulu kan ada yang sempat kayak gini ya. Sekarang udah begini nih ngepal. Ngepal biasa aja. Oke? Terus kalau istirahat perhatian gimana? Biasanya digunakan pada satu upacara untuk amanat, istirahat gitu kan. Nah, biasanya komandan memberikan aba-aba untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak, tetap posisi tetap sikap istirahat biasa. Kemudian kepala memalingkan, wajahnya dipalingkan ke arah yang memberikan instruksi. Jelas penjelasan istirahat di tempat? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ninjol tapi bukan bumi anjir, malah jadi salpok. Dari SMP diajarin langsung ngomong lengkap. Iya, lengkap ya. Waduh, ketinggalan informasi nih. Gak apa-apa ya. Nanti ada nonton di live yang sebelumnya. Yang sekarang ikutin aja dulu. Istirahat perhatian. Ya, ini lagi dijelasin kan. Jangan nanya dulu sebelum dijelasin. Dah, sekarang baru boleh nanya. Silakan bertanya. Capek guys. Anjir, malah salpok. Oke, ditunggu pertanyaannya. Karena setelah ini panjang nih penjelasannya tentang periksa kerapian dan parade periksa kerapian. Kalau mau ditanyain tentang istirahat di tempat, monggo. Mungkin ada yang salah aku nyampeinnya, tolong dikasih tahu. Nih, Bang Agil, Bang Rakim, Mas Gugun masih pada ini nggak? Masih standby nggak? Pantengin. Pantengin, takut salah nih. Capek Kang. Aduh. Jadi mari kita benarkan gaya baris kita supaya apa? Supaya nanti kalau lomba jurinya bingung. Jadi ini nggak nilai, nanti juri-juri ini nilainya nggak dilihat mana yang benar, tapi cari kesalahan. Ini udah bener semua nih, bingung nilainya. Biarkan mereka pusing. Ya, biarkan para juri pusing karena kita semuanya udah berusaha untuk mengacu kepada Perpang dan sesuai dengan buku gitu kan. Waalaikumsalam Muhammad Alwi. Ya. Udud dulu.
Oke, habis ini pelurusan tentang periksa kerapian. Oke. Periksa kerapian, bukan tulang kering, tapi tulang lembab. Kita bacain dulu ya periksa kerapian. Ada dua ya. Ada periksa kerapian, ada parade periksa kerapian. Sebutin pasalnya biar bisa cepat buka bukunya. Oke, siap. Kita cari dulu. Kan gak apal juga soalnya. Ini loncat-loncat soalnya kan. Mana? Oke. Periksa kerapian bagian keempat. Pasal 21. Kalau di buku ini halaman 12. Nggak tahu kalau di situ ya. Apa bener Kang kalau Danton pas variasi ada gerakan lebih gede nilainya di mana? Wah, ntar aja tuh. Kita nggak ngomongin variasi ya, nanti aja. Coba bikin konten YouTube Kang Ute, penjelasannya udah ada, tapi aku biasanya sebutinnya copy baris. Ya, ada yang aku ngebahasnya langsung sama Pak Wahyudin, sama Mas Ical, ada. Makanya kunjungin channel YouTube-nya Pembaris Anti Baper, jangan lupa di-subscribe. Copy baris, ada copy baris ya. Jangan yang sesi julid. Ada julid, jujur itu sulit. Jadi ada konten namanya copy baris. Ada aku lagi ngumpul sama teman-teman pelatih, terus aku jelasin sambil santai, sambil ngopi juga. Terus juga ada beberapa bagian yang dijelasin langsung dari Mas Ical, Pak Yoga, dan Pak Wahyudin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tegar ya, Pak Tegar Mulia. Umur berapa Kang? Nanyain umur. Dari istirahat ke siap, kalau bahunya ikut gitu bisa ngurangin nilai kah Kang? Bahunya ikut gimana maksudnya? Oh gini. Siap, gerak. Nggak usah, biasa aja. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Nggak usah. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Nah, itu lebay, ya. Pasti mempengaruhi nilai. Tetap jiwa paskibra meski di rumah aja. Di rumah aja enggak dong, jiwanya jiwa rebahan. Lanjut ya. Aku bacain dulu, nanti baru penjelasan menurut bahasa aku sendiri. Bagian keempat, periksa kerapian. Pasal 21. Periksa kerapian dilaksanakan pasukan yang dalam posisi berdiri dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi tidak ada periksa kerapian dalam keadaan duduk, hanya ada dalam keadaan berdiri sesuai dengan buku ya. Nanti di Narahma lencang kanan belum nyampe ya. Abis ini. A. Diawali dari posisi istirahat ya. Artinya istirahat di tempat. Boleh parade, boleh istirahat biasa. Nanti kalau lomba tanyakan, ini istirahat di tempatnya parade atau sikap istirahat biasa. Biasanya nanti kalau misalkan ada materi istirahat tempat sama ada berikutnya ada parade periksa kerapian, biasanya istirahat tempat itu 2 kali untuk membedakan mana materi istirahat tempat, mana materi istirahat tempat yang memang untuk permulaan posisi parade periksa kerapian. Ya, ada 2. Ada istirahat di tempat untuk materi istirahat tempat, ada istirahat tempat yang memang digunakan untuk awalan parade periksa kerapian. Ya. Bukannya barengan ya? Apaan tuh? Kalau dari istirahat tempat siap terus kakinya nggak bentuk huruf V, ngurangin nilai nggak Kang? Tetap harus bentuk huruf V ya. Nanti itu ya. Istirahat tempat udah habis. Kalau dari istirahat ke sikap siap terus kakinya nggak bentuk huruf V, itu ngurangi nilai nggak Kang? Ngurangi dong ya, kan harus kembali ke sikap sempurna. Aba-aba siap gerak dari sikap istirahat di tempat, yaitu harus sikap sempurna. Bentuk kakinya harus tetap V, membentuk sudut 45 derajat atau di satu kepal ya. Gak apa-apa, nggak usah dimatiin, nggak apa-apa ya. Nanti pas belum nyampe ke lencang kanan ya. Gak apa-apa kalau mau jawabin, nggak apa-apa. Aba-aba periksa kerapian. Periksa kerapian. Ini untuk periksa kerapian biasa. Periksa kerapian mulai. Untuk parade periksa kerapian pakai kata parade. Parade periksa kerapian lagi. Udah nggak ada lagi ekstra sisi periksa kerapian, nggak usah. Atau apa gitu, nggak usah. Cuma aba-aba aja cuma 2. Untuk periksa kerapian biasa yaitu periksa kerapian saja, tapi untuk pakai parade pakai kata-kata parade. Parade periksa kerapian mulai. Kemudian jika ada yang dimulai berarti ada kata selesai, kecuali hitung ya. Hitung tidak ada kata selesai, nggak ada. Hitung lengkap selesai, nggak ada ya. Sama ketika berkumpul mulai ada kata selesai. Variasi juga variasi mulai berarti harus ada kata selesai. Nah seperti itu. Pasal 22 pelaksanaan periksa kerapian biasa dilaksanakan sebagai berikut. A. Saat aba-aba periksa kerapian pasukan melaksanakan sikap sempurna karena tadi awalnya dari istirahat tempat. Saat aba-aba mulai
pasukan membungkukkan badan 90 derajat dengan kaki lurus. Badannya bungkuk ya. Berikutnya, kedua tangan tergantung lurus ke bawah, kelima jari dibuka. Ya. Selanjutnya, merapikan bagian bawah secara berurutan. Dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan, bagian tali sepatu, dilanjutkan merapikan saku celana, bagian lutut sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya, menarik ujung baju bagian bawah depan, menarik ujung bagian bawah belakang, merapikan lidah tutup saku, dada kiri dan kanan, merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan, membetulkan tutup kepala. Selanjutnya, tangan kembali sikap sempurna. Ini biasa kalau periksa kerapian biasa itu, misalkan komandan atau ada yang, jadi sebetulnya ada kayak, mohon izin, tali sepatu lepas gitu kan, suka ada kayak gitu ya. Ada baiknya mungkin pelatih atau komandan ngelihat nih, misalkan ada anggota pasukan yang tali sepatunya copot, maka diberikan aba-aba, istirahat di tempat, gerak, periksa kerapian. Nggak usah lagi pakai bilang, periksa kerapian, siap. Masih ada yang kayak gitu. Udah salah itu, salah. Pokoknya cuma sikap sempurna aja. Periksa kerapian, mulai. Maka dia membungkuk, kemudian membetulkan tali sepatu. Biasa aja. Terus yang lain gimana? Yang lain simulatif aja. Pura-pura ngerapiin. Ya. Bajunya selalu dimasukin. Biarpun dimasukin, dibagi bagian depannya ditarik dikit gitu ya. Jadi kalau dia pakai senjata, megang senjata berarti gini. Tapi karena tidak bersenjata, rapikan. Celana dirapiin, topinya dirapiin. Udah selesai sikap sempurna. Selesai. Itu periksa kerapian biasa. Sekarang parade periksa kerapian. Aku bacain dulu ya. Selamat malam Bang, selamat malam. Kayaknya senyum gak wajib Kang. Oh ya. Sebetulnya kalau di sikap sempurna itu mulut tertutup, bibir rapat. Mulut tertutup rapat. Jadi ada yang mengatakan juri gak boleh senyum. Tapi mulutnya tetap rapat. Nah itu tergantung keputusan juri pada saat nanti TM. Senyum misalkan, boleh senyum tapi bibirnya tetap rapat. Jelek banget senyum gue ya. Kayak ngeden. Jadi terus ada bilang yang senyum itu mengacunya kepada paskibraka. Kalau di istana senyum, ini pembawa baki. Ya karena kan menghadap presiden, masa asem gitu, mungkin penjelasannya gitu. Terus ibu-ibu polwan juga pada senyum. Itu kalau lagi dipoto, kalau lagi pas baris ya enggak. Enggak boleh kelihatan gigi intinya. Ya kalaupun senyum jangan gini. Atau dulu masih ada yang pakai daun. Asem, bilang asem suruh senyum. Ganjen gitu loh. Jadi kayak gitu, kayak dulu disuruh mengirit daun ya asem. Ini masih jadul nih. Maaf ya buat yang masih berpangkat-pangkat di bagian-bagian wilayah yang masih pakai aturan receh kayak gitu, tolonglah dirubah ya. Aku nggak nyebutin kesatuannya ya. Paham lah. Jakarta masih banyak. Nyebutin wilayah gua goblok. Pelaksanaan periksa parade pelaksanaan gara-gara julid nih mulutnya jadi keserimpet. Ya. Pelaksanaan periksa kerapian parade dilaksanakan sebagai berikut. Pada aba-aba peringatan melaksanakan sikap sempurna. Parade periksa kerapian, sikap sempurna. Saat aba-aba pelaksanaan mulai, badan dibungkukkan 90 derajat. Kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat. Tangan dibuka, jari rapat. Kalau tadi pada saat kalau periksa kerapian biasa tangannya dibuka karena dia akan meraba-raba ya, membetulkan tali sepatu, membetulkan ini segala macam. Apa sih pada ketawa aja? Kondisikan wajah saat bilang asem. Senyum dek. Kalau yang cowok biasa dulu tuh ada muka berak gitu nggak? Muka berak nggak gitu. Muka berak. Gitu ya, biasanya ada tuh dulu, inget gak sih yang zaman dulu tuh yang cewek senyum, cowok muka berak, awas aja senyum, cowok muka berak, ngapain kamu muka berak.
Gak boleh senyum kan ada pelangkah perlahan. Enggak, ini kan ngomongin sikap sempurna. Bicara sikap sempurna, ngapain jadi lari-lari ke langkah perlahan sih, Jaki? Ya. Lanjut ya. Kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat. Nggak boleh gini nih, ngebuka gini ya, rapat. Kemudian tangan menyilang, tangan kanan menyilang di atas punggung tangan kiri. Gini ya guys. Ini tangan kiri nih, menyilang. Gini, namanya menyilang tuh gini nih. Tuh, bukan gini. Karena masih ada yang begini nih. Namanya nyilang tuh gini. Ini nyilang nih, kalau gini nggak nyilang. Kalau menurut aku ya. Jadi nyilang gini, setuju nggak? Ini nyilang. Dimulai dari menepuk kaki kiri dan kaki kanan pada lipatan celana bagian bawah. Jadi tidak ada membetulkan tali sepatu ya. Lipatan bagian bawah. Berarti di mana? Kita asumsikannya karena ini peraturan TNI, jadi menyamakan dengan sepatu yang biasa digunakan oleh para tentara, yaitu menggunakan sepatu lapangan yang tingginya sebetis atau setulang lembab. Akhirnya nyampe juga ke, ke tulang lembab. Tulang kering, ngapain sih minta video bergabung, mau ngapain lah? Tar dulu. Nih, jadi kepada tulang kering. Jadi artinya ujung lipatan celana. Jadi menyesuaikan dengan sepatunya para TNI, kan sepatunya bukan pendek di mata kaki tapi di tulang kering. Ya, contoh ya. Nanti ya. Kemudian menepuk kaki kiri dan bagian kanan. Ingat kata-katanya menepuk ya. Kemudian berikutnya menepuk saku celana sebelah kiri dan kanan bagian lutut. Ya, celana tentara loh kan, ada celana kargo. Kalau nggak ngerti. Atau celana pramuka. PMR. Pokoknya yang ada sakunya di lutut ya. Bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian depan, bagian bawah depan. Kemudian menarik ujung baju bagian bawah belakang. Lalu menepuk lidah atau tutup saku pada bagian kiri dan kanan. Kemudian menepuk kerah baju pada bagian kiri dan kanan. Membetulkan tutup kepala. Selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna. Setelah aba-aba selesai kembali ke sikap istirahat. Tiap bagian yang ditepuk selalu diikuti diikuti pandangan mata. Oke. Berarti ada koreksi yang kemarin aku sampaikan salah ya berarti ya. Pada bagian saku celana. Oke, kita pertama yang harus dipahami, yang harus kita sama-sama pahamin, yang pertama adalah semua bagian ditepuk kecuali baju depan, baju belakang, dan tutup kepala, ya, tutup kepala atau topi. Aku coba pakai topi ya, gini, oke, gelap ya, iya mengasihnya gini dah, ya di posisi sikap istirahat. Boleh istirahat biasa, boleh istirahat parade. Nanti kalau lomba, kalau misalkan jurinya keputusan TM bilang harus istirahat parade, sila ikutin. Kalau harus istirahat biasa, ikutin. Jangan ngadi-ngadi dan ngablu ya. Jangan halu ngerasa bener sendiri ya. Dah. Parade periksa kerapian. Tep. Nggak perlu lagi. Parade periksa kerapian. Siap. Udah baunya naik. Siap. Parade periksa kerapian. Siap. Lebay lu mau joget. Biasa aja. Parade periksa kerapian. Tep. Mulai. Tangannya ingat nyilang ya. Begitu membungkuk langsung menepuk ya. Menepuk tulang kering ya. Kalau misalkan bagusnya makanya biasain pasukannya suruh pakai sepatu yang segini. Jangan yang segini. Ini anak SD pakai sepatu yang lubang 12 ya kalau nggak salah. Lubang 12 harusnya pakai yang dia dewasa segini, dia jadi segini. Buat jalan tempat aja susah gitu kan. Jadi disesuaikan. Seginilah ya. Cari produsen sepatu yang kira-kiranya bener-bener bisa menyesuaikan kondisi pasukannya ya. Segini berarti tinggi sepatunya. Segini berarti nanti nepuk di pas ujung lipatan celana. Berarti celana dimasukkan ke dalam sepatu berarti ujungnya di sini. Oke. Mulai. Harus terdengar bunyi tepukannya. Jangan menekuk gini nih. Tetap lurus. Silang. Terus ngegesernya gak usah jauh-jauh. Set sampai bawah. Kasihan anak-anak ya. Gak usah, biasa aja. Nah pada saat di sini. Oh iya. Yang tidak ditepuk adalah baju depan, baju belakang, dan topi.
Kepada semua yang selain itu ditepuk dan mata selalu mengikuti arah tepukan. Satu, dua, tiga, boleh. Yang penting ya, boleh 1, 2, boleh juga 1, 2, 3. Ada yang seperti itu. Yang penting pada saat berdiri berbarengan dengan narik baju, nggak boleh gini. Tuh, 2, salah. Yang benar 1, 2, boleh. Atau boleh 1, gini kan. 1, 2, 3. Yang penting pada saat berdiri berbarengan dengan narik baju. Pandangannya udah ke depan, nggak lagi ngelihat. Kan dia nggak ditepuk. Pandangan mata hanya mengikuti bagian yang ditepuk. Ingat, baju depan, baju belakang, dan tutup kepala tidak ditepuk. Artinya pandangan tidak perlu mengikuti. Jadi pada saat berdiri, tap pandangannya ke depan. Belakang, tarik juga. Kalau bajunya pendek gimana? Simulatif aja, baju pendek tetap nariknya gini. Ada juga kalau jurinya bilang, tetap dua-duanya benar. Yang penting menarik baju, ya. Ada yang bilang ini bajunya pendek nih segini, tetap bajunya narik tangannya segini, tangannya sampai lurus. Ada juga yang bilang ini begini. Menurut aku dua-duanya tetap benar. Yang penting simulatif benar, kemudian juga kalau sesungguhnya juga benar. Tap, ya. Kemudian bagian saku, ini lidahnya doang tutupnya. Ini saku segini nih. Lambang OSIS, tahu ya OSIS ya? Di sini nih OSIS nih. OSIS, ojo sentuh iki susu. Bukan. OSIS nih, ya kan, saku nih. Tutupnya kan paling segini. 2 cm ya. Ini tetap nyilang. Bukan gini lagi. Dulu kan gini sepertinya ada nih. Sekarang nyilang, tetap nyilang. Harus ditepuk, nggak boleh cuma. Aduh, terus nggak boleh simulatif. Ini karena banyak sini terus ngambang. Ya, ada banyak atribut di sini jadi ngambang. Gini. Dan nengok apa enggak? Mau nengok atau enggak, yang penting matanya ngarah. Jadi jangan gini maksain banget. Jadi ya udah, kepalanya pasti ngikut. Terus kerah, bukan ke segini, bukan ke situ. Gitu nggak usah. Ini ujung kerah dikit aja. Tidak dipaksakan ke bawah, tidak dipaksakan lurus, tidak dipaksakan ke atas. Apalagi ngambil dari tengah sini, nggak boleh. Gitu. Nah ini salah, harusnya. Nah gitu, terus kepala. Selesai. Oke, sekarang yang sebenarnya ya. Ada ketentuan temponya nggak? Nggak ada. Ngebut boleh, yang penting benar gitu ya. Lambat, terlalu lambat juga jangan. Standar aja. Parade, periksa, kerapian. Mulai. Selesai. Kalau klep topi dari sini. Kalau baret gimana? Kalau baret agak berdarah ya. Baret luka. Kalau baret tergantung miringnya. Kalau misalkan miringnya ke kanan ya baret. Gitu. Kalau miringnya ke kiri. Gitu. Ya. Kalau ikat kepala, bingung tuh. Karena di sini membenarkan tutup kepala, bukan ikat kepala. Apalagi ya? Udah sih, itu aja. Oh ya, yang paling diperhatikan adalah pada saat di sini nih. Bukan di paha. Ingat, di situ di buku penjelasannya adalah saku di bagian lutut. Sini berarti di atas lutut dikit. Tetap ngilang. Dan ini nengok. Selesai. Oke, beres. Capek, bye. Ya. Atribut atau apa, Kang? Ya itulah, kalau ada atribut. Ada kalau yang cewek yang mungkin agak gede ya. Aduh ya Allah, banyak anak-anak lagi nih, maaf ya. Kalau posisi baju dimasukkan, kan tadi udah dijelasin. Ya tergantung nanti, boleh secara simulatif. Jadi tangannya tetap narik ke panjang meskipun bajunya tetap di situ. Atau boleh juga nanti tergantung jurinya biasanya menjelaskan ikutin bajunya aja, bajunya segitu ya segitu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau menurut aku dua-duanya benar. Gitu. Bagi link perpangkang udah di-share di SG ya. Kalau pada nyimak liatin SG, makanya pantangin terus. Meskipun kadang-kadang SG-nya pembahasan di baper banyak recehnya,
Tapi di situ ada terselip ilmu-ilmu yang mungkin kalian nggak tahu ya. Udah aku share di SG, kalian tinggal swipe up, udah langsung muncul. Parade periksa kerapian itu ya, iya. TOT 400.000 di sini modal kuota. Tuh, bener. Tetap ditarik Mbak Dina, ya tetap ditarik, ya dipegang. Kalau bajunya dimasukkan, ini aku contohin dimasukkan. Nanti ada yang nonjol kalau dimasukkan. Ya Allah, polos banget gue dah. Nih misalnya dimasukkan gini ya. Oke, segini. Fokus ke sini ya. Misalkan, tep, tep, segini, ditarik bajunya. Karena di situ nggak ada penjelasan menarik bajunya harus bagaimana. Yang penting menarik baju depan bagian bawah. Nanti kalau jurinya bilang simulatif, bajunya segini tetap nariknya begini, itu benar. Begini juga benar. Begitupun dengan bagian belakang. Oke, silakan. Pertanyaan. Untuk posisi tangan saat membenarkan tutup kepala itu harus bentuk C, Kang. Gini. Oh enggak, yang penting dipegang, keseluruhan topi dipegang. Yang penting enggak ya maksudnya normal aja gitu. Megang topi kan pasti gini. Ya. Enggak perlu juga harus gini, enggak. Yang penting dia bagian dari sini, ujung klep sini sampai ke depan. Enggak lentik juga. Betul. Iya, enggak gitu juga ya. Kalau baret gimana? Tadi udah jelasin kalau baret. Kalau baret pakai Hansaplast ya, kasih obat merah dulu. Baret gini. Ya, tetap sesuai dengan miring baretnya. Kan beda-beda, biasanya ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Ya, mau tegasin lagi ya, kata-katanya bahasanya kerah, bukan kerak. Kemarin banyak tuh kerak. Gila, monyet dibenerin. Kerak bagian kiri, kerak bagian kanan. Di bahunya ada monyet nemplok. Aduh ya Allah, julid banget gue ya. Bang, saat narik baju, tangan digenggam atau dikepal? Yang namanya narik baju, bebas aja. Ya, kan nggak mungkin narik baju ngepal gimana sih, susah dong. Maksudnya yang normal-normal aja gitu loh. Nggak mungkin suruh ngepal gitu kan. Gini dong. Atau, salah ini. Gini aja, biasa aja. Yang penting ditarik bajunya ya. Nggak gini juga. Ini narik, tapi kan nggak gini juga. Atau ini narik nggak gini juga. Ya biasa aja normal. Ya. Pokoknya kalau pakai perpang itu sebenarnya lebih mempermudah gitu, mempermudah kita baris. Pas Gibra 58, Kang, gini Kang, kalau lari dia kan udah sampai larinya, jadi pas siapnya gimana, nunggu apa langsung Kang? Kalau lari, ntar nanti belum masuk lari ini, nggak bakalan nyampe deh. Kepal Bang, kalau digenggam bakalan ronyoknya. Hah? Nih, Rido masih belum ngerti-ngerti juga. Ini genggam, ini ngepal tuh nonjok. Nih ini genggam nih. Kalau ngepal gini dong, mau meres, tangannya nakal. Genggam, ini ngepal, genggam, ngepal. Apa ini? Ini kalau TM begini beneran buset deh. Diamuk peserta, diamuk pelatih. Kemarin salah baca, malah baca periksa kerapian biasa bukan parade, makanya salah jawab. Oh, pantes. Kang, narik bajunya di tengah atau di samping? Di depan. Penjelasannya adalah menarik baju bagian bawah depan dan belakang. Jadi sini ya. Bukan samping sini. Bukan juga di gini, tapi gini lurus. Tep. Oke. Ngepal apa tuh? Ini ngepal. Ini genggam. Perutnya kelihatan tadi, Kang. Matiin aja. Ini India. Cedak. Udah malam nih, ya Allah. Lanjut gak nih? Genggam, ngepal, lalu memeras. Meremas. Ya deh, lebih tepat memeras aja daripada meremas. Udahlah. Udah malam nih. Aduh ya Allah. Ntar dulu ya, istirahat dulu ya. Ngakak ya Allah. Aduh, salah mulu saya. Gak apa-apa lah, namanya juga belajar. Iya, ya. Diingetin ya, perbedaan menggenggam dan mengepal. India, iya India. Cari India. Aduh, mantap. Mantapnya sekali aja, jangan 2 kali. Mantap. 46. Lapar euy.
Minum dulu ya guys. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Berikutnya di sini sih kalau di materi lomba translogis ada setengah lengan lencang kiri. Ya. Kita anggaplah setengah lengan lencang kanan aja ya. Udah dulu Kang punya YouTube nggak? Ada. Ada di channel YouTube-nya Pembaris Anti Baper. Kunjungi. Jangan lupa di subscribe, komen, like, hujat, hina, nggak apa-apa. Yang penting subscribe. Itu perut apa gunung Tangkuban Perahu? Ini tas pinggang. Seharusnya makan dulu bang, baru udut dibarengin sama kopi. Ini kalau makan dulu lama dong. Buset Kang Ute, Kang tahu 4646 tahu lah. Makanya pelatih itu harus gaul biar tahu 4646 itu apa. Atau 599 anjay. 599. Stop. Udah, stop. Jangan mancing-mancing. Oke? Bang Upik. Oh Bang Topik nih ya, Bang Topik Samarinda ya, beda 1 jam. Di Samarinda di Kalimantan tuh beda 1 jam. Di sini setengah 11, di Kalimantan udah setengah 12 duluan di sana. Makanya kalau yang teman-teman nggak sabar mau buka puasa, langsung ke Kalimantan. Dia udah di kita jam 5, dia udah buka puasa di sana. Ya. Cok. Aduh, makin malam makin ngaco. Lanjut, kita ke lencang kanan dulu aja ya. Kita baca lencang kanan. Kode apaan tuh asli nggak tahu. Jomblo kok nggak tahu. Jomblo ya nggak tahu 4646 sama 599. Oh Makassar Bang Upik. Sorry ya. Kita lencang kanan. Pasal 15. Oh, bagian kedua lencang kanan, lencang kiri dan lencang depan. Pasal 14, pelaksanaan lencang kanan atau kiri, setengah lencang kanan atau kiri, dan lencang depan diatur sebagai berikut. Diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna. Lencang kanan atau kiri, setengah lencang kanan atau kiri dilaksanakan saat pasukan dalam posisi bersaf, dan lencang depan saat berbanjar. Aba-aba sebagai berikut, lencang kanan, kiri, setengah lengan lencang kanan, setengah lencang kiri, lencang depan, gerak. Pelaksanaan lencang kanan atau lencang kiri. Setelah aba-aba pelaksanaan, saf depan nih, lencang kanan, gerak, ya. Aba-aba pelaksanaan tuh gerak. Saf depan kecuali penjuru mengangkat tangan kanan atau kiri. Kita bicara lencang kanan aja dulu ya. Mengangkat lengan kanan lurus ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan. Ya, ini lencang kanan. Kemudian mengangkat lengan, sebenarnya dimaksud tadi nomor 1, melalui belakang punggung orang di sebelah kanan, bergeser ke kanan dan kiri menyentuh. 3. Penjuru kanan, saf depan tidak boleh berubah tempat. Untuk penjuru, saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan, setelah lurus menurunkan tangan tanpa menunggu aba-aba. Untuk saf tengah dan belakang kecuali penjuru memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di anggota sebelah kanan. Semua anggota pasukan meluruskan saf dan banjarnya. Oke. Kalau dibuka bakalan meledak tuh, apaan? Kode nuklir. Ya, oke ya. Aba-aba lencang kanan. Lencang kanan. Gerak. Tep. Jadi bukan lencang kanan. Gerak. Ini masih ada yang kayak gitu nih, ya. Gue omelin lu pelatihnya, lu serius lu. Lencang kanan. Gerak. Terus agak-agak gini, sorry ya. Ini yang masih ngaco nih. Lencang kanan. Gerak. Set, tangannya dibuka dulu, digini, tangannya gini dulu, set gini, baru gini, nggak ada guys, langsung angkat, posisi tangan tetap menggenggam, lurus, tap. Kalau posisinya dia dekat, ngambilnya jangan nonjok, jadi ngangkatnya lurus gini, bukan dari bagian depan, tapi ke belakang dulu, misalkan jaraknya dekat kan kelihatan, lencang kanan, gerak, tep. Kemudian ujung kepala, ujung genggaman, nih ujung tangan, sejajar dengan bahu orang sebelah kanan. Kalau lencang kanan, kalau lencang kiri sejajar dengan. Kalau misalkan dia lebih tinggi gimana? Ya tangannya gini. Bukan sejajar sama bahu kita, tapi bahu orang yang sebelah kanan. Kalau dia lebih pendek nggak mungkin, karena di sebelah kanan harus lebih tinggi. Kecuali kalau lencang kiri, kemungkinan ada seperti ini.
ya, karena yang di sini lebih pendek bahunya. Jadi kalau dia gini tinggi, kalau dia tingginya ya gini, pokoknya sejajar sama bahu orang sebelah kanan. Kemudian memalingkan kepala, pandangan mengarah ke dada. Yang seru, pandangan mengarah ke dada sebelah kanan cewek. Ngapain lu ngeliatin? Orang suruh pandangannya ke dada, lu baca aja bukunya. Anjay, ini kopi baris loh ya. Jadi ngaco-ngaco pikirannya. Astagfirullah ya. Nih. Gini, jangan gini ya. Nengok, tetap. Nggak boleh tenggeleng, gini. Ini tenggeleng, karena disuruh 90 derajat. Tidak ada ketentuan 90 derajat. Yang penting memalingkan kepala sampai melihat orang yang sebelah kanan. Kemudian pandangan mengarah ke dada orang sebelah kanan. Lencang kanan. Oke? Yang bagian saf belakang, tanpa mengedit tangan, kepalanya tetap sama. Luruskan. Terus yang penjuru saf 2 sama saf 3, dia lencang depan tadi yang aku bilang. Sebelum ada kata-kata tegak, gerak, dia udah, misalkan udah selesai nih. Jaraknya 1 lengan ditambah 2 kepal dengan bahu orang yang di depannya. Kalau yang di bahu di depannya lebih tinggi, berarti dia akan ngangkat tangannya gini, sejajar dengan bahu yang di depannya. Atau mungkin dia sejajar. Lebih pendek nggak mungkin. Gini. Atau gini. Ya, begitu. Lencang kanan, gerak, tep. Udah. Nggak bareng nggak apa-apa. Bareng lebih bagus kalau lomba. Ya, yang penting dia posisinya udah lurus. Nanti setelah itu aba-aba tegak, gerak, tap. Harus bunyi? Nggak. Pokoknya lepas aja. Tep. Kalaupun harus bunyi, ya bunyi nggak apa-apa gitu. Tapi juga jangan dipaksakan bunyi. Jangan dipaksakan juga nggak bunyi jadi lambat. Tep. Ya, lencang kanan, gerak, tep. Kalau jauh berarti lencang kanan. Tetap nengok dulu, lencang kanan, gerak, tep. Lencang kanan, gerak, tep. Baru mendekat. Nggak usah udah jauh gini dikebelakangin dulu baru ditarik lagi, ribet. Langsung aja lencang, tep. Ya, ini ada yang lebay, lencang kanan, ini jauh posisinya sama yang kanan, lencang kanan, gerak, tep. Dia kebelakangin dulu terus geser lagi, kelamaan brother. Ya, langsung aja, tep, jauh, tempel. Kalau kedekatan ambil dari belakang, tep, tinggal geser. Lurusin dulu. Kalau nggak lurus gimana? Lurusin terus sampai lurus. Penjurunya nengok, begitu penjuru nggak nengok gini ya, diam aja. Enak jadi penjuru, diem aja, gabut. Waktu lencang depan atau lencang kanan itu digabut. Jadi penjuru tuh, ya. Nah, aba-aba luruskan juga gitu pada saat berkumpul. Jadi yang begitu lencang kanan, yang lencang depan langsung. Belum aba-aba lurus. Yang ini jangan gini lagi. Tegak, tek, baru lurus. Salah. Ya. Atau tegak, gerak. Salah. Atau pakai kode-kode. Nggak usah sebetulnya, barengin aja. Yang belakang tinggal ngeliatin yang depannya aja. Dia kelihatan kan tangannya gerak lurus. Tep. Nggak bareng nggak apa-apa, bareng lebih bagus. Tapi jangan dipaksain buat bareng pakai gitu, nggak usah ya. Tep. Lencang depan pun sama. Aba-aba lencang depan, berarti lencang depan, gerak, tep. Yang orang belakang gini, yang banjar 1 ya paling kanan, dia melakukan lencang depan, tangannya tetap menggenggam, nggak mengepal. Sejajar dengan bahu orang depan. 1 lengan ditambah 2 kepal. 2 kepal dia, bukan 2 kepal orang dewasa, 2 kepal dia. Yang lencang kanan berarti begitu udah lencang depan, gerak. Baru aba-aba komandan tegak, gerak. Ini kalau misalkan yang lencang pada saat lencang kanan, yang lencang depan belum turun, komandan yang buru-buru tegak, gerak. Wah, ini salah nih. Pokoknya harus turun dulu, ya. Capek guys. Kalau setengah sama aja. Bedanya kalau setengah kan berarti setengah lengan. Kalau setengah lengan, ini yang paling poin utama adalah pada saat tulak pinggang. Ada ketentuannya nggak sih hitungannya? Nggak ada sebetulnya. Boleh nggak sih ngecek-ngecek gini? Boleh, cuman kan kalau lomba jelek. Jadi kalau lomba dimintanya seperti ini kalau lomba. Ya. Misalkan hitungan 2 ditambah. Jadi kalau misalkan yang hitungan 2 berarti nambahnya 1 ya. Gitu ya, gitu ya. Tep. Oke. Teknik wungsu itu nggak ngaruh nilai Kang kalau nggak bersamaan turunnya. Yang ngaruh ya. Pikirnya jangan yang aneh-aneh. 46.
Dada nggak tuh? Kalau rata tetap aja nggak enak. Ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya sesi berikutnya ya. Aku